Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri Chandra, SIKOM MIKOM ya, dan selamat datang di mata kuliah Produksi Jurnalistik Multimedia. Teman-teman nanti bisa dibaca sendiri, ini profil singkat tentang saya. Kemudian juga sebelum kita melaksanakan perkuliahan, seperti biasa saya akan memberikan RPS ya, dan sudah saya sampaikan juga di Adlink. Teman-teman tinggal membaca dan nanti lewat ketua kelas saya sudah melampirkan buku-buku referensi dan juga tentunya link-link artikel yang bisa kalian baca. Jadi nanti selama perkuliahan ini berlangsung, selain materi dari saya, apa yang tadi sudah saya sampaikan juga berhak untuk kalian pelajari dan kalian baca, dan pastinya kita diskusikan di kelas. Nah, sedikit singkat tentang mata kuliah ini, Produksi Jurnalistik Multimedia, di mana ini adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa ilmu komunikasi yang tentunya ingin berkonsentrasi sebagai jurnalis atau orang yang tentunya terlibat di bidang ilmu jurnalistik, di mana teman-teman nanti saya akan memberikan sedikit pemahaman-pemahaman tentang apa itu jurnalisme. Ya, kemudian apa itu jurnalisme multiplatform? Karena sekarang saya tanya, ada yang masih baca koran nggak? Nggak kan? Kalau lihat berita lihatnya di mana? Di HP atau di online? Ya, nah ini yang tentunya kita akan pelajari, dan bukan hanya belajar, tapi kita juga ingin memproduksi karya-karya jurnalistik yang nantinya bisa dinikmati oleh hampir setiap orang yang akan membaca karya kita di dalam produksi jurnalistik multimedia. Terus juga teman-teman bisa nih bukan hanya memproduksi video saja, tapi dasar dari jurnalistik adalah kita harus bisa dulu menulis. Ya, dan jangan hanya menulis, tentunya harus banyak membaca. Dan yang paling penting, kalau mau jadi jurnalis, mau jadi wartawan, harus apa coba? Harus banyak nanya. Kebayang nggak ada wartawan tapi nggak mau nanya? Kan? Iya, kalian tidak akan dapat P-info kalau anak zaman sekarang kan nggak akan dapat itu. Makanya harus banyak-banyak bertanya. Dan juga yang paling penting ya, di perkuliahan ini sistem penilaian saya sudah pasti ya, kalian bisa lihat sendiri. Kita akan lebih banyak kepada project based learning sesuai kurikulum yang saat ini. Saya inginnya di dalam tugas akhirnya nanti teman-teman juga membuat karya produksi jurnalistik yang tentunya bisa dinikmati di multimedia atau multiplatform. Jadi ada di sosial media, kemudian juga ada audionya, ada visualnya, dan tentunya ada penulisan beritanya. Semuanya akan kita pelajari. Dan sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang kelima, teman-teman. Di pertemuan yang kelima ini, saya akan membahas tentang apa itu citizen journalism atau apa itu jurnalisme warga kalau bahasa Indonesianya ya. Dan kita mulai materi yang kelima ini di pertemuan yang kelima. Nah, saya mau nanya dengan satu pertanyaan. Apa itu citizen journalism? Ada yang mau jawab nggak? Netizen. Terus? Yang ngerekam saat itu. Hah? Oke, masyarakat sekitar. Nah, tadi di awal kata kuncinya saya sudah bilang citizen journalism itu adalah jurnalisme warga. Berarti ya, dengan kata lain, nih, citizen journalism adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa yang bukan berprofesi sebagai wartawan. Nah, berarti teman-teman yang baru belajar boleh nggak jadi seorang jurnalis di lapangan atau citizen journalism? Boleh. Boleh, ya kan? Nah, ciri-cirinya kita lihat dulu
pendapat-pendapat dari para ahli nih ya. Saya mengutip dari Kurniawan yang bilang kalau citizen journalism itu adalah berita yang dikirimkan warga kepada media tanpa adanya latar belakang jurnalistik. Jadi misalnya nih kita pulang perkuliahan ini, teman-teman nyebrang kampus gitu ya, ada kecelakaan. Naluri kita pasti akan menolong. Tapi karena baru belajar perkuliahan saya, wah, citizen journalism. Saya akan merekam, saya akan posting. Ya. Walaupun pasti kita mau nolong dulu kan. Tapi melihat, oh kata Pak Kurniawan gitu tuh, kata Pak Fazri gitu tuh. Ya, Anda bisa menjadi seorang jurnalis. Nah, yang kedua, kenapa dikatakan tanpa latar belakang jurnalistik? Saya highlight karena orang tersebut atau kalian nanti di lapangan itu terjebak dalam peristiwa yang tidak biasa, ya, sehingga secara spontan gitu ya, ini akan berperan sebagai reporter untuk mengabadikan si peristiwanya. Jadi misalnya kan tadi ada kecelakaan, kemudian kemarin di kota ini ada mobil listrik kebakaran misalnya ya. Nah, kalian kan bisa mengabadikan momen tersebut dan di-share ke media-media yang resmi untuk memberitakan hal tersebut dan keunggulannya kalian lebih dulu. Ya. Apalagi kalau yang main sosmed, wih FYP nih videonya nih gitu. Ya kan? Nah. Oke, berarti dengan demikian saya harus bicara soal perkembangannya. Kalau dulu citizen journalism itu zaman-zaman saya masih jadi mahasiswa, ini sebuah cara untuk kita mempraktekkan menjadi seorang jurnalis. Tapi kalau di teman-teman nggak harus dipraktekkan, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita yang punya insting atau naluri memberikan informasi kepada masyarakat atau audiensnya, di mana di platform yang tadi sering kalian dapatkan informasinya di sosmed, ya, di Instagram dan lain-lain. Makanya salah satu fasilitasnya adalah dengan adanya kehadiran internet dan yang berkembang sekarang kita bisa merekam citizen journalism hanya menggunakan handphone. Nah, itu yang paling penting yang teman-teman sebenarnya sederhana. Nanti di dalam penugasan saya nggak minta kamera yang proper, tapi kalian gunakan handphone kalian, tapi ada insting naluri bahwa ini memiliki nilai berita dan memiliki nilai informasi untuk masyarakat, ya. Kemudian di handphone juga kita bisa mengabarkan berita yang bisa nantinya disaksikan oleh banyak orang dan disebarluaskan kepada banyak orang. Belum lagi, saya juga harus bicara keunggulan. Tuh, kalian akan lebih cepat dibanding media-media yang tentunya punya persiapan lebih matang. Walaupun secara kualitas citizen journalism akan kalah, tapi secara kecepatan dan akses kalian akan lebih mudah dan lebih cepat. Misalnya saya bicara ini karena ada beberapa liputan citizen journalism terjadi di daerah pedalaman. Ada konflik suku adat di Papua misalnya, ya, terjadi. Orang yang megang handphone dan punya akses internet akan mengabarkan lebih cepat ketimbang televisi-televisi yang home base-nya atau kontributornya mungkin jauh, harus bawa alat dulu, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian ada diversitas perspektif dan juga suara. Nah, hal ini dimaksudkan misalnya gini, kemarin ada pemberitaan ya tentang WUS yang konslet. Ya. Dalam citizen journalism ada yang bilang, "Ih, WUS-nya ngetem." Ya, padahal berita aslinya itu tidak ngetem, mentang-mentang berhentinya di Kopo, ya kan? Daerahnya macet. Ternyata setelah diselidiki dengan informasi yang jelas dari para jurnalis bahwa
WUS tersebut berhenti karena ada kesalahan teknis, ada layangan nyangkut. Nah, informasinya kan mungkin berbeda-beda ya, kita dapat point of view-nya seperti apa. Terus juga bisa mengisi kekosongan berita. Jadi ketika beritanya, pemberitaan sekarang korupsi mulu, ada yang bosan nggak? Nah, kan kalian bisa mencari berita yang baru yang tentunya bisa disukai masyarakat atau bisa menarik perhatian masyarakat. Ya. Kemudian ada fungsi pengawasan tambahan. Nah, apakah misalnya teman-teman mau mengkritisi kebijakan pemerintah langsung, ya, itu juga bisa lewat citizen journalism. Salah satunya misalnya adalah kemacetan di kota Bandung, bener nggak? Menurut TomTom Survei, kita datang ke Bandung, ya, ternyata di Bandung mah macetnya cuma pagi doang, sama weekend karena orang-orang pada liburan, ya kan? Terus ada keterlibatan publik yang lebih besar, terutama dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya di dalam citizen journalism. Itu keunggulannya. Nah, sekarang berarti apa nih kekurangannya? Satu, sudah jelas karena bukan orang profesional, pasti akan memiliki kekurangan di verifikasi dan akurasi. Ya, kayak contoh kasus WUS tadi, ya kan? Kok ngetem WUS-nya padahal kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Terus ada isu etika dan privacy. Ya, di dalam kode etik wartawan itu memiliki namanya kode etik jurnalistik. Wartawan yang tersertifikasi tahu apa itu off the record. Berarti beritanya nggak boleh disebarkan dulu. Nah, kebayang kalau kita yang megang aksesnya, info A1 nih, ya kan? Bener nggak? Ya, semakin kita yang punya informasi, semakin kita juga tidak bisa mengendalikan etika dan privasi tersebut gitu. Padahal kalau itu wartawan resmi, ketika orang bilang ini off the record ya, jangan disampaikan dulu, pasti akan diam, nanti menunggu rilis yang jelas. Kemudian ada bias antara subjektif dan kurang objektif, itu juga jelas di dalam kelemahan citizen journalism. Dan juga, nah tadi yang saya bilang, kualitas teknis, karena teman-teman minimal gunain handphone, dan gak semua handphonenya canggih kan. Ya, ada yang masih pakai Android Jelly Bean misalnya kan. Ya, Samsung Galaxy yang berapa gitu ya. Nah, itu kan kondisinya agak berbeda dengan handphone flagship yang sekarang. Terus juga kualitas narasi yang bervariasi, dan tentunya karena Anda bukan profesional dan mumpung sedang belajar, ya dilatihlah lewat menulis dulu. Ya, baru ada, nah keberlanjutan dan kedalaman informasinya itu kalian belum punya, karena seorang citizen journalism atau seorang wartawan yang lebih tepatnya itu pasti akan memiliki sense untuk mengulik si berita tersebut menjadi deep reporting nanti jenisnya, ya, atau reportase investigasi yang sejalan dengan mata kuliah ini juga. Nah, maka dari itu, ya, saya harus sampaikan, berarti keunggulannya dari semua ini yang tadi sudah saya sampaikan nih teman-teman, kita bisa memberikan berbagai macam perspektif dalam memberikan informasi kalau lewat media citizen journalism. Dan sayangnya juga orang pasti khawatir, beritanya hoax bukan? Beritanya sumbernya dari mana gitu ya, walaupun kadang-kadang kalian suka percaya aja kan sama pemberitaan-pemberitaan tersebut gitu ya, padahal itu masih thread di sosmed ya, dan belum dirilis oleh media yang resmi. Nah, itu juga jadi kekhawatiran karena adanya tadi kode etik jurnalistik yang tidak dipatuhi oleh seorang yang profesional ya, atau yang tidak profesional, sorry. Nah, makanya penting bagi kita, khususnya teman-teman yang masih dalam tahap belajar, untuk selalu melakukan verifikasi informasi. Cek dulu kebenaran sumbernya, terus juga sumber-sumber beritanya tuh dari mana, ya. Jangan sampai kan kadang-kadang gitu ya, ini beritanya valid Pak, ini dari Radar Ujung Berung, ya. Padahal kan
Kalau setahu saya Radar Group hanya ada di Bandung dan yang lain-lain gitu ya. Ini dari kompos.com nih ya. Padahal medianya gurem atau tidak punya izin resmi dan lain sebagainya. Dan juga sumber-sumbernya juga sebagai seorang citizen journalism, walaupun kita masih berlatih, tapi usahakanlah teman-teman berlatihnya dengan serius supaya nanti bisa dapat akses untuk menjadi wartawan yang profesional. Dan terakhir, saya simpulkan intinya gini, dimanapun, kapanpun, dan siapapun ini bisa memberitakan peristiwa yang tidak biasa atau tentunya menarik yang dilihatnya agar bisa diketahui banyak orang. Dan mulai hari ini, pulang dari sini jangan ragu. Misalnya teman-teman melihat kejadian atau terjebak di dalam suatu peristiwa, ya, amit-amitnya saya tidak mendoakan seperti ini, rumah kalian kebakaran, ya, tapi itu adalah sebuah akses informasi dan melatih sebagai jurnalis. Ya, saya akan beritakan, ya, inilah informasi pertama saya sebagai seorang jurnalis. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau kita diskusikan atau mau ditanyakan nggak? Oke, silakan. Bertanya Pak, apakah citizen jurnalis akan menggantikan peran jurnalis profesional di masa depan? Oke, ini menarik, pertanyaan yang bagus. Jadi, nih, saya kasih gambaran sedikit ya. Ada citizen journalism, ada jurnalis yang profesional. Justru dari pertanyaan tadi, jawabannya hanya 2 kata, tentu tidak. Kenapa? Karena dua-duanya menurut saya bisa saling beriringan. Ya, kenapa bisa saling beriringan? Karena ada point of view yang berbeda. Bayangkan tadi teman-teman, kalau butuh info yang receh, dapatnya dari citizen journalism. Ya, di Kopo mah wos aja sampai mogok, ya, sampai macet. Nah, itu kan point of view citizen journalism ya. Padahal seorang jurnalis profesional memberitakan bahwa ada kesalahan teknis dan sudah diperbaiki supaya tidak menyebabkan kecelakaan. Jadi ketika kita sampaikan 2 informasi tadi, kalian bisa dapat informasi yang baik ya, dan kita gabungkan ya. Kalian bisa dapat informasi yang juga bisa bikin kalian ketawa gitu. Ya, atau berita-berita yang menghibur kalian lah gitu. Dan masih banyak kok cerita-cerita lain, makanya saya bilang justru tidak menggantikan, malah harusnya menyeimbangkan dari pemberitaan yang asli dengan nanti point of view dari warga gitu. Kan kejadiannya kadang-kadang kita hanya mengasumsikan apa yang sering terjadi oleh kita kan. Padahal kalau jurnalis yang resmi, mereka akan memverifikasi dulu, bertanya lebih dalam, ini kenapa wosnya bisa berhenti seperti ini, dan kenapa berhentinya tepat di daerah paling macet di kota Bandung misalnya tuh. Ya kan? Apakah dia kena macet juga? Kan ternyata tidak. Berarti dengan demikian saya bisa simpulkan hal ini ya, justru di masa yang akan datang teman-teman, khususnya generasi-generasi kalian, menariknya dapat informasi, bisa dapat yang serius, bisa juga dapat yang menghibur kita dengan kehadiran citizen journalism. Atau tadi yang bagus-bagusnya kita bisa dapat beritanya lebih cepat, langsung, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memperhatikan. Dan ini adalah sekali lagi pertemuan yang kelima. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan, dan inilah tugasnya, teman-teman harus bisa menjadi seorang citizen journalism. Ya, dan ini adalah tugas mau kelompok atau individu nih? Individu Pak, individu aja. Oke, kalau kelompok saya akan kerucutkan ya, jangan kelompok besar. Teman-teman buat kelompok tapi maksimal 3 orang. Geng-gengan Pak, kelompok geng-gengan Pak. Ya. Jadi 3 orang berkelompok, kita buat karya citizen journalism
temanya tidak ada ya, tentunya peristiwa bebas. Tadi sudah saya kasih pemantik, kalian mau memberitakan kebakaran misalnya, tapi kan itu belum tentu terjadi ya, dan jangan juga membakar gedung ini loh ya. Kalian harus benar-benar terjebak dalam peristiwa. Terus peristiwanya sekali lagi kuncinya nih ya, peristiwa yang tidak biasa ya, peristiwa yang tidak biasa. Dan itu adalah tugas kalian di pertemuan ini untuk mempraktekkan apa itu citizen journalism. Ya, kita kumpulkan minggu depan, dan minggu depan ketemu lagi di materi selanjutnya untuk kita preview dulu hasil-hasil karyanya dan akan saya evaluasi. Demikian teman-teman, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.